Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 9 SIPIT Alia Islamic School. Kita akan melanjutkan materi fikih. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan rukun puasa dan adab-adab sunnah-sunnah ketika kita hendak melaksanakan ibadah puasa atau ketika kita sedang berpuasa, yang mana dengan mengamalkan sunnah-sunnah tersebut puasa kita menjadi sempurna. Di antaranya yang sudah kita sebutkan, yaitu disunahkan makan sahur, mengakhirkan sahur, bersahur dengan kurma, meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, segera berbuka dengan kurma dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang terakhir dari hukum seputar puasa, yaitu pembatal puasa. Jadi apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Perkara-perkara yang membuat puasa itu tidak sah, yang membuat puasa itu rusak. Sehingga dengan adanya pembatal-pembatal ini, ya, puasanya tidak sah dan juga tidak diterima. Berarti dia wajib menggantinya di kemudian hari. Maka penting untuk mengetahui pembatal-pembatal puasa berikut ini. Dan sebelum kita jelaskan, seorang yang berpuasa bisa batal puasanya dengan melakukan pembatal-pembatal puasa ini jika dia lakukan dengan sengaja. Artinya kalau dia tidak sengaja, tidak ada niat untuk membatalkan puasanya, tapi karena lupa, maka puasanya tetap dianggap sah dan tidak perlu untuk mengkodoknya. Lalu apa saja pembatal-pembatal puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, banyak ataupun sedikit. Banyak misalnya 1 piring, 2 piring, dia makan dengan sengaja padahal dia tahu dia sedang berpuasa, maka batal puasanya. Walaupun sedikit, yaitu apa yang ada di mulut, tersisa di mulut, walaupun hanya sebutir nasi, maka itu kalau dimakan dengan sengaja batal puasanya. Dan dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, lupa, walaupun dia makan 1 piring, 2 piring, maka puasanya sah. Ya, rizki buat dia. Dan tidak perlu untuk menggantinya. Ya, dengan catatan dia melakukannya karena tidak tahu, lupa. Kita ketahui bahwa hakikat puasa adalah menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika kita berpuasa
namun makan dan minum pada waktu yang dilarang, maka ibadah yang sedang dikerjakan itu menjadi batal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Juga berdasarkan hadits qudsi bahwasanya Nabi bersabda, "Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Dia meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena aku. Jadi, sekali lagi, yang pertama di antara hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja. Karena hakikat puasa adalah kita menahan diri dari makan dan minum. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Orang yang muntah karena tidak sengaja, maka puasanya tidak menjadi batal. Akan tetapi jika muntah itu disengaja, maka batallah puasanya. Jadi muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya dia sengaja memasukkan jari telunjuknya ke tenggorokannya agar apa yang ada dalam perut itu keluar. Ya, makanan yang sudah masuk keluar. Maka itulah yang membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja, misalnya dia naik bis, naik kendaraan, tiba-tiba muntah, maka itu tidak batal. Rasulullah bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah karena tidak disengaja, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti puasanya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka wajib bagi dia mengganti puasanya. Yang ketiga, di antara pembatal puasa yaitu haid dan nifas. Khusus bagi wanita tentunya. Jika dia mengalami haid dan nifas di malam hari baru keluar gitu, maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Bahkan kalau itu terjadi di siang hari, maka batal puasanya. Seorang wanita yang berpuasa sejak pagi hari dan tiba-tiba mengeluarkan darah haid atau nifas pada sore harinya, maka puasa yang dikerjakannya tidak sah dan batal, hingga dia wajib menggantinya pada hari yang lain. Jadi sekali lagi, wanita yang sedang berpuasa kemudian mengalami haid di siang hari bulan suci Ramadan, baik di pagi hari, di tengah hari, atau itu terjadi 10 menit sebelum berbuka. Menjelang maghrib dia berasa ada yang keluar. Ternyata pas dia lihat darah haid. Maka puasa pada hari itu dianggap batal dan tidak sah. Dia wajib menggantinya di kemudian hari. Atau juga dia dalam keadaan haid, kemudian jam 5 subuh, setengah jam setelah subuh, dia suci. Maka puasanya pun tidak sah. Artinya dia tidak wajib berpuasa. Ya, tapi dia wajib mengkodoknya di bulan yang lain. Nah, ini pembeda antara sholat dan puasa. Puasa ditinggalkan karena haid, wajib kodok. Adapun sholat ditinggalkan karena haid, maka tidak wajib kodok. Rasulullah bersabda, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kami mengalami hal itu, yakni haid ketika berpuasa, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat.
Kemudian yang keempat, di antara pembatal puasa yaitu melakukan hubungan suami istri. Seorang yang sudah menikah, maka di siang hari bulan suci Ramadan dia harus menahan berhubungan dengan istrinya. Berhubungan intim antar suami istri sewaktu berpuasa pada bulan suci Ramadan, maka itu tergolong dosa besar jika dilakukan dengan sengaja. Dan orang yang melakukannya wajib membayar denda, wajib membayar kafarat dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan apabila tidak mampu, maka dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi dia mendapatkan kafarat yang mughalladhah, kafarat yang sangat berat. Sebagaimana hadis Nabi SAW kita bacakan, Abu Hurairah radhiyallahu an mengisahkan, suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi SAW. Kemudian datanglah seorang pria menghadap beliau. Pria tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, celaka aku." Nabi pun bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi padamu?" "Aku telah berhubungan intim dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat dimerdekakan?" Dia mengatakan, "Enggak punya." "Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" "Tidak mampu." Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau dapat memberi makan 60 orang fakir miskin?" Dia pun menjawab, "Tidak." Nabi pun diam. Tatkala kami dalam kondisi demikian, ada yang memberi hadiah 1 wadah kurma kepada beliau. Kemudian beliau berkata, "Di mana orang yang bertanya tadi?" "Ya, aku di sini." "Ambillah ini dan sedekahkan dengannya." Pria tadi lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, haruskah ia aku berikan kepada orang yang lebih miskin daripadaku?" "Demi Allah, dari timur hingga barat kota Madinah ini tidak ada yang lebih miskin daripada keluarga aku." Nabi tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau berkata, "Berilah makan tersebut kepada keluargamu." Jadi hadis ini memberikan pelajaran tentang hukuman, denda, kafarat bagi yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Maka yang pertama dia wajib membebaskan budak. Dan sekarang budak tidak ada. Maka yang kedua, yaitu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ada salah satu dia tidak berpuasa, berarti dia harus ulang dari awal. Kalau dia sudah berpuasa dari hari pertama, kemudian di hari yang ke-50, dia tidak puasa, maka dia harus menggantinya dari awal. Karena harus berturut-turut. Dan yang ketiga yaitu memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin. Jadi tidak bisa memberikan makan itu hanya 1 orang. Dan kafarat ini, denda ini, ya sifatnya itu bukan pilihan. Bukan dia bisa mengambil yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Tapi ini alat tartib. Artinya kalau dia tidak mampu yang pertama, baru yang kedua. Enggak mampu yang kedua, baru yang ketiga. Ya. Kemudian yang kelima, di antara pembatal puasa adalah gila. Walaupun sekejap. Pada bahasan mengenai syarat wajib puasa, kita mengetahui bahwa orang yang berakal berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Adapun orang yang sedang berpuasa tiba-tiba menjadi gila, walaupun sekejap, maka puasa yang dilakukannya dinilai tidak sah atau batal. Jadi itulah 5 poin yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Tentu sebenarnya ya ada pembatal-pembatal yang lain, seperti misalnya dia melakukan hal-hal yang semakna seperti makan dan minum. Seperti dia diimpus atau disuntik,
tapi ya suntikannya itu sebagai ganti dari zat makanan, maka batal. Atau juga cuci darah, ya cuci darah itu membatalkan puasa. Adapun memakai celak mata atau juga dia pakai korek telinga, ya, atau dia sikat gigi tanpa odol atau pakai odol sedikit, maka itu tidak membatalkan puasa dan itu dibolehkan. Demikian pula ya mandi di siang hari bulan suci Ramadan, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya, dia berkeramas karena mungkin sangat panas, maka itu diperbolehkan. Nah, jadi alhamdulillah selesai pembahasan masalah puasa, mulai dari hukum berpuasa, orang yang meninggalkan puasa, rukun puasa, ya sunnah-sunnah puasa di bulan suci Ramadan, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke bab yang ketiga, yaitu membahas tentang masalah haji dan umroh. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.